Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar dengan NIM 2023 Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Smart Grid PLN dan Smart Meter System Network. Di mana presentasi ini mewakili untuk ujian tengah semester pada matkul aplikasi kecerdasan buatan. Yang pertama ada Smart Grid yang merupakan jaringan listrik modern yang mengintegrasikan infrastruktur energi konvensional dengan teknologi digital, sensor, dan komunikasi dua arah. Sistem ini yang memungkinkan pertukaran informasi secara real time antara penyedia listrik dan konsumen yang meningkatkan efisiensi, keandalan, dan penggunaan energi terbarukan serta memungkinkan deteksi gangguan otomatis. Smart grid ini penting dalam sistem kelistrikan modern karena kemampuannya mengintegrasikan energi terbarukan yang fluktuatif, meningkatkan efisiensi distribusi, dan meningkatkan keandalan melalui teknologi digital dua arah, dan memungkinkan pemantauan secara real time, deteksi gangguan otomatis, serta integrasi produsen atau konsumen sekaligus produsen energi. Kemudian ada komponen utama dalam smart grid. Yang pertama ada smart power plant yang merupakan pembangkit listrik yang menggunakan teknologi digital dan sistem otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi energi listrik, yang dimana sistem ini mampu memantau kondisi pembangkit secara real time, mengatur operasi pembangkit secara otomatis, serta mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin. Yang kedua ada smart transmission yang merupakan sistem transmisi listrik yang berfungsi menyalurkan energi listrik dari pembangkit ke gardu distribusi dengan pengawasan dan pengendalian digital. Sistem ini menggunakan sensor dan komunikasi data untuk memantau kondisi jaringan dan mendeteksi gangguan lebih cepat, serta menjaga kestabilan tegangan dan aliran daya. Yang ketiga ada smart distribution yang dimana merupakan sistem distribusi listrik yang mengatur penyaluran energi listrik dari gardu distribusi ke konsumen secara lebih efisien dan otomatis. Sistem ini mampu melakukan pemantauan beban dan mendeteksi gangguan pada jaringan distribusi. Dan yang terakhir ada smart control system, yaitu pusat pengendalian dalam smart grid yang berfungsi mengelola seluruh sistem kelistrikan secara terintegrasi, yang dimana sistem ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai perangkat, kemudian melakukan peraturan otomatis untuk menjaga keandalan, efisiensi, dan kestabilan sistem tenaga listrik. Kemudian adapun smart meter system network itu terbagi menjadi dua, yaitu field area network yang merupakan jaringan komunikasi lokal yang menghubungkan smart meter di rumah, toko, atau pabrik menuju unit pengumpul data yang disebut konsentrator. Dan yang kedua ada wide area network yang merupakan jaringan komunikasi luas yang menghubungkan konsentrator di lapangan menuju sistem utama di perusahaan listrik. Kemudian ada gambar dari smart meter system network yang dimana dari smart meter disalurkan menuju konsentrator dan menuju utility company atau consumer. Yang dimana alur-alur tersebut dapat disampaikan menjadi alur komunikasi data, yang dimana alur komunikasi data dimulai dari smart meter yang mencatat penggunaan energi, kemudian data tersebut dikirim melalui
media kabel maupun nirkabel menuju konsentrator untuk mengumpulkan data dari berbagai meteran. Setelah itu, data yang diteruskan melalui jaringan WAN, seperti fiber optik atau satelit, yang kemudian menuju pusat data utility company agar dapat diproses menjadi informasi penagihan atau billing maupun pemantauan status jaringan. Kemudian ada pula fungsi utama dari smart meter dalam sistem kelistrikan, yaitu yang pertama itu pencatatan otomatis dan real time, yang kemudian kedua komunikasi dua arah, dan yang ketiga akurasi tagihan dan transparansi, kemudian manajemen pemadaman yang lebih cepat, dan yang terakhir efisiensi dan efektivitas operasional yang mampu mempermudah pemutusan atau penyambungan daya dari jarak jauh, sehingga meminimalisir pencurian listrik. Kemudian ada peran dari smart grid, yaitu monitoring konsumsi energi. Yang pertama, untuk memantau penggunaan energi listrik secara real time sehingga pelanggan dapat mengetahui pola konsumsi energi dengan lebih akurat. Yang kedua, ada sistem billing, itu untuk mendukung proses penagihan listrik secara otomatis. Kemudian yang terakhir ada deteksi anomali atau pencurian listrik, yang dimana itu mampu mendeteksi adanya penggunaan listrik yang tidak normal. Kemudian ada pun hubungan antara smart meter dengan smart grid PLN. Smart meter yang merupakan salah satu komponen penting dalam sistem smart grid PLN itu sebagai alat pencatat penggunaan energi listrik secara digital dan real time. Kemudian ada alur data dari smart meter, yaitu dikirim ke pusat, dianalisis, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada pula tantangan dalam implementasi smart grid. Yang pertama itu dalam keamanan data dan jaringan, dan biaya investasi yang cukup tinggi. Kemudian ada contoh penerapan nyata di PLN, yaitu salah satunya itu penggunaan advanced metering infrastruktur atau smart meter yang memungkinkan pencatatan penggunaan listrik dilakukan secara otomatis tanpa pencatatan manual. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan itu saya terbagi menjadi ada 3, yaitu yang pertama peran smart meter itu alat pencatat penggunaan energi listrik secara otomatis dan secara real time. Kedua itu kenapa pentingnya smart meter, karena sistem ini jaringan listrik itu modern yang mengintegrasikan teknologi digital dan komunikasi dua arah. Terakhir, hubungan antara smart meter dan smart grid itu karena data penggunaan listrik yang dikirim secara real time dapat dianalisis oleh pusat kontrol PLN untuk membantu pengambilan keputusan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.